Memang ini kita membutuhkan keajaiban, keajaiban mukjizat. Tetapi kan di sepak bola itu impossible is nothing, saudara-saudara. Impossible is nothing. Tidak ada hal yang mustahil. Peluang tetap ada walaupun sangat kecil. Kuncinya adalah kita mengalahkan Timor Leste kalau bisa dengan skor yang mencolok. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang terkini maupun yang sudah basi. Pokoknya bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Dan seperti biasa pula kita akan membicarakan sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga kita, di negara-negara serumpun, di negara-negara jiran kita saudara-saudara, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Timor Leste, Kamboja, Laos, Myanmar, dan sejenisnya. Untuk hari ini saudara-saudara, untuk hari ini kita masih akan membicarakan Piala AFF U23, khususnya tentang hasil pertandingan Indonesia dan Malaysia di grup B. Hari ini kita akan bicara peluang, kemungkinan potensi Malaysia menjuarai Piala AFF U23 ini yang setelah mengalahkan Indonesia 2-1. Comeback, menang, Malaysia menang comeback saudara-saudara, sementara Indonesia kalah comeback 1-2. Peluang Malaysia lolos dari grup B menjadi juara grup itu yang paling besar saudara-saudara, karena masih ada menghadapi Timor Leste. Dan kalau Malaysia lolos akan bertemu dengan juara dari grup C. Kemungkinan besar adalah Vietnam di situ. Nah, nanti kalau menang lagi akan bertemu pemenang dari juara grup A dan runner up terbaik. Ya, kemungkinan Thailand lah saudara-saudara. Jadi bisa saja finalnya akan mempertemukan Malaysia atau Malaysia dengan Thailand. Tetapi bisa juga dengan Vietnam, dengan Thailand atau siapa? Sementara Indonesia itu hanya membutuhkan keajaiban untuk lolos, mukjizat saudara-saudara. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perbincangkan di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Sebagai orang Indonesia, sebagai komentator gadungan dari Indonesia, saya ingin mengucapkan congratulations, tahniah, selamat kepada Malaysia yang berhasil mengalahkan Indonesia 2-1. Bukan hanya selamat kita ucapkan, tetapi kita harus memberikan pujian. Kita harus sportif ini ya, sportif, dan kita harus fair mengakui bahwa Malaysia jauh lebih beruntung. Saya katakan beruntung ya saudara-saudara ya, bukan bagus ya, karena secara permainan kedua tim ini bermain jelek, kalau menurut saya buruk sekali. Ya, hanya keberuntungan saja yang membawa Malaysia mengalahkan Indonesia, yang membuat Indonesia kalah, hanya beruntung. Karena kalau saudara-saudara amati secara detail dari menit per menit itu permainan kedua tim itu jelek sekali. Baik Indonesia itu bermain cukup jelek, Malaysia juga bermain cukup jelek, hanya mengandalkan keberuntungan, saya bilang hanya mengandalkan keberuntungan dan memanfaatkan kesalahan pemain lawan. Itu terjadi di kedua kubu. Malaysia juga melakukan beberapa kesalahan yang sayangnya tidak bisa dimanfaatkan Indonesia menjadi gol. Sebaliknya, kesalahan Indonesia mampu dimanfaatkan oleh Malaysia dengan baik. Pemain Indonesia terlihat tampak sekali grogi, gugup, nervous karena beberapa pemain itu baru pertama tampil di level U23. Bahkan ada yang sama sekali baru bermain di turnamen internasional antar negara. Begitu pula pemain Malaysia itu juga saya lihat mereka sedikit nervous. Mereka terlalu berhati-hati, gugup.
Khususnya di babak pertama. Di babak pertama terlihat sekali Malaysia juga bermain agak hati-hati sekali. Masih meraba-raba, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di babak kedua juga sama. Di babak kedua juga sama, walaupun ya seperti yang saya katakan, seperti yang saya bilang, memang keberuntungan berpihak kepada Malaysia. Jadi ini adalah faktor luck. Faktor keberuntungan jauh lebih besar dibandingkan faktor teknis di lapangan. Pun ini keberuntungan, saudara, kita tetap harus mengakui bahwa Malaysia menang. Malaysia sedikit lebih bagus, lebih mampu memanfaatkan kesalahan pemain Indonesia dibandingkan pemain Indonesia yang tidak mampu, gagal memanfaatkan kesalahan pemain Malaysia. Selain itu juga kita harus salut karena Malaysia berani. 80% pemain Malaysia ini tampil di divisi 2. Di Liga Kasta kedua, di level kedua di kompetisi Malaysia. Hanya ada beberapa pemain Liga Super yang ya itu pun tidak bermain, jadi tidak bermain inti, saudara-saudara. Beda dengan Indonesia yang mayoritas adalah pemain dari Liga Indonesia. Liga 1 hanya ada beberapa pemain dari Liga 2. Walaupun pemain Indonesia main di Liga 1, saudara-saudara, mayoritasnya juga hanya menghuni bangku cadangan. Hanya duduk di bench. Hanya ada beberapa saja yang pemain utama seperti Hernando, seperti Beckham, seperti Ramadan Sananta, Bagas Kava gitu. Tapi selebihnya adalah pemain-pemain Liga 1 yang juga cadangan di situ. Nah, ini harus kita harus akuilah, sportif, kita harus mengakui bahwa Ella Farasan berani menampilkan pemain-pemain dari level 2. Nah, sebenarnya juga ini sebenarnya dari istilahnya itu dari keterpaksaan. Ella Farasan itu sebenarnya juga tidak mau memanggil pemain-pemain dari level 2, dari divisi 2, tetapi karena memang ini bukan kalender FIFA sehingga kesulitan memanggil pemain-pemain utama dari Liga Super Malaysia maupun pemain-pemain abroad, ya terpaksa pemain-pemain ini yang ada, dan ternyata juga hasilnya ya cukup bagus. Keberuntungan berpihak kepada Malaysia, sementara Indonesia keberuntungan tidak berpihak kepada Indonesia, walaupun juga sama masalahnya. Masalahnya sama, Sintayong tidak bisa menggunakan pemain-pemain yang bagus, tidak bisa menggunakan pemain abroad, tidak bisa, ya seperti itulah, saudara-saudara. Walaupun saya sih membayangkan kalau itu pemain utama yang tampil, mungkin saja Indonesia kalah atau Malaysia yang kalah, tetapi permainannya akan jauh lebih bagus dari apa yang kita tonton Jumat malam itu, saudara-saudara. Jumat malam memang saya harus mengakui bahwa permainannya tidak terlalu bagus, baik Indonesia maupun Malaysia, saudara-saudara. Hasil ini, saudara-saudara, dengan hasil ini ya otomatis Malaysia menjadi juara di grup A di grup B di klasemen sementara. Nanti Malaysia akan menghadapi Timor Leste tanggal 22 Agustus 2023. Nah, sementara Indonesia akan menghadapi Timor Leste tanggal 20 Agustus 2023. Jadi dua hari sebelum sebelum Malaysia menghadapi Timor Leste, Malaysia sudah tahu hasilnya pertandingan Indonesia. Nah, ya memang ini memang memang tidak fair karena seharusnya pertandingan terakhir itu digelar bersamaan. Tetapi kan ini pesertanya hanya 3 tim. Jadi ya memang jadwalnya ya harus seperti itu. Jadwalnya seperti itu, dan ya ini hanya turnamen kaleng-kaleng lah, turnamen ciki, turnamen pemanah. Jadi itu. Nah, kemungkinan besar Malaysia akan bisa mengalahkan Timor Leste. Sementara Indonesia itu kalau mau lolos itu dia harus mengalahkan Timor Leste dengan skor yang cukup mencolok lah. 5-0 mungkin bisa, 6-0, 7-0. Itu pun masih harus tergantung dari pertandingan di grup A dan di grup C. Di grup A di situ di pertandingan sebelumnya itu Kamboja mengalahkan Brunei Darussalam 5-0 dan Thailand mengalahkan Myanmar 3-0. Nantinya sudah di grup A ini kan ada 4 tim. 4 tim itu berarti tim yang peringkat terbawah. Kemungkinan Brunei Darussalam itu poinnya tidak akan dihitung. Jadi nanti yang dihitung hanya pertandingan antara Kamboja, Thailand dan Myanmar. Kalau Brunei Darussalam
menjadi juru kunci, menjadi bulan-bulanan itu. Jadi nanti yang dilihat di situ berarti kan Kamboja pertandingan melawan Brunei tidak akan dihitung. Myanmar belum akan melawan Kamboja. Yang dihitung nanti Kamboja melawan Vietnam, Kamboja melawan Thailand dan Kamboja melawan Myanmar. Nah, sementara Myanmar sudah dikalahkan Thailand 0-3. Tinggal menunggu hasil Kamboja melawan Thailand dan Kamboja melawan Myanmar. Sementara di grup C, saudara-saudara, di situ ada Laos dan Filipina yang bermain imbang 2-2. Sementara Vietnam akan menghadapi Laos tanggal 20 dan Vietnam akan menghadapi Filipina tanggal 22. Kalau seandainya Vietnam menang mengalahkan Laos dan mengalahkan Filipina, itu berarti Laos itu berarti apa? Itu berarti kemenangan Indonesia atas Timor Leste bisa meloloskan Indonesia ke semifinal dengan syarat dengan syarat nanti Kamboja dan Myanmar itu kalah dari Thailand. Myanmar sudah kalah kan, Kamboja kalah dari Thailand dan Kamboja dan Myanmar itu bermain imbang atau kalaupun salah satunya menang itu juga skornya tidak terlalu telak, saudara-saudara. Maknanya apa, saudara-saudara? Maknanya adalah Malaysia punya potensi menjuarai Piala AFF U23 untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah sebelumnya tidak pernah menang. Nah, sebelumnya kan yang juara Indonesia pernah juara, Vietnam pernah juara, Thailand juga pernah juara. Itu jadi kemungkinan besar Malaysia bisa menjuarai Piala AFF U23 jika mampu mengalahkan Vietnam di semifinal. Ya, kita anggap aja Vietnam yang akan lolos dari grup C. Karena secara teori di atas kertas itu Vietnam, dan anggap juga bahwa Thailand akan menjuarai grup A. Sehingga Thailand lah yang akan lolos dari grup A, lolos ke semifinal melawan runner up terbaik siapapun itu dan akan tampil di final menghadapi Malaysia. Dan kemungkinan Thailand menghadapi Malaysia di final ini juga ya peluangnya ya Thailand akan sedikit diunggulkan. Tentu saja sudah pasti Thailand akan sedikit diunggulkan. Walaupun materi pemain, skuadnya, kondisi timnya itu ya tidak berbeda jauh dengan Indonesia maupun dengan Malaysia maupun dengan Vietnam yang sama-sama mengandalkan pemain-pemain pelapis. Tapi kan faktor tuan rumah, faktor host, faktor penyelenggara ini yang akan membuat Thailand akan lebih diuntungkan secara non teknis, saudara-saudara. Dan saya sih berharap ya Malaysia lah juara sudah saatnya juara di AFF U23. Ya bagi-bagi kekuasaan lah. Power sharing, bagi-bagi piala kan. Sebelumnya semuanya sudah dapat, Indonesia sudah, Vietnam sudah, Thailand sudah, ya sekarang saatnya Malaysia. Dan ya walaupun dalam kondisi yang tidak strategis seperti itu, dengan kondisi yang tidak baik, kalau melihat taktik yang pemahaman taktik dan pembacaan strategi yang dilakukan oleh Ella Farasan sih, saya rasa cukup bagus. Karena waktu melawan Indonesia, Ella Farasan terlihat sekali sabar di babak pertama. Dia hanya mengamati di babak pertama, kemudian menghukum Indonesia di babak kedua. Dan saya rasa itu juga bisa dilakukan Malaysia nanti ketika semifinal menghadapi Vietnam, ataupun kalau bisa ke final menghadapi Thailand. Indonesia maknanya bagaimana, saudara-saudara? Maknanya ya biasa saja. Ini kan memang sejak awal sudah dikatakan Sintayong maupun dikatakan Erick Thohir, dan saya juga sudah mengatakan bahwa Piala AFF U23 ini hanya uji coba lah, hanya ajang pemanasan, hanya memberikan kesempatan kepada pemain menjalani debut di level U23, memberikan kesempatan kepada pemain-pemain baru untuk tampil di level internasional tingkat Asia Tenggara, menjadi ajang pemanasan sebelum Piala Asia U23, kualifikasi Piala Asia U23. Dan kalau melihat kekalahan dari Malaysia, saudara-saudara, memang ada banyak hal yang harus ditingkatkan. Karena terlihat sekali pemain sangat grogi, nervous sekali, dan sehingga mereka membuat beberapa kesalahan. Tetapi, saudara-saudara, walaupun kalah, peluang Indonesia itu sama sekali belum tertutup. Memang ini kita membutuhkan keajaiban, mukjizat. Tetapi kan di sepak bola itu impossible is nothing, saudara-saudara.
Impossible is nothing. Tidak ada hal yang mustahil. Peluang tetap ada walaupun sangat kecil. Kuncinya adalah kita mengalahkan Timor Leste kalau bisa dengan skor yang mencolok. 5-0, 6-0, 7-0, ya 8-0. Pokoknya skor besar dan kemungkinan itu besar karena Timor Leste itu juga mereka mengandalkan pemain-pemain muda yang jebolan timnas U20, timnas yang kemarin tampil di SEA Games juga pada main. Gali Freitas tidak bisa bermain, pemain muda abadi. Itu. Jadi kuncinya di situ. Setelah mengalahkan Timor Leste, saudara-saudara, kita juga harus berharap Kamboja dikalahkan oleh Thailand dan berharap pula bahwa Filipina dikalahkan Vietnam dan Laos juga dikalahkan Vietnam. Jadi kita harus mendukung Vietnam untuk mengalahkan Laos dan Filipina, saudara-saudara. Saudara, saya ingin memberi saran, memberi masukan, memberi memberi nasihat lah. Memberi nasihat kepada supporter Indonesia, kepada netizen 62, kepada warganet, warga dunia maya, kepada pendukung Indonesia semua yang selama ini itu punya paradigma bahwa kalah lawan Malaysia itu haram hukumnya. Boleh kalah dari siapa saja asal tidak kalah dari Malaysia. Menurut saya, saudara-saudara, anggapan ini salah kaprah, salah besar. Salah. Dan itu anggapan itu harus dirubah. Mentalitas seperti itu harus dirubah. Kita nggak boleh kalah. Ya dengan siapa saja kita nggak boleh kalah. Bukan hanya dengan Malaysia, saudara-saudara. Tidak boleh kalah dengan siapa saja. Dan lagi pula saudara-saudara? Ini anggapan ini tuh juga tidak menurut saya terlalu provokatif lah. Ekspansif. Agresor. Terlalu menyombongkan diri seolah-olah sepak bola kita yang paling baik di bumi. Tidak, saudara-saudara, justru sepak bola Malaysia itu lebih baik dari Indonesia. Buktinya, Malaysia punya 1 piala AFF, Indonesia belum ada. Malaysia punya lebih banyak medali emas SEA Games dibanding Indonesia. Itu fakta, saudara-saudara. Jadi tidak usah seperti itu, tidak usah menganggap rivalitas abadinya dengan Malaysia, tidak ada, saudara-saudara. Jadi paradigma seperti itu sudahlah dirubah saja, karena ini hanya sepak bola. Tidak perlu kita gontok-gontokan, tidak perlu kita caci maki, menghina, kemudian menyalah-nyalahkan, seolah-olah kalau kalah dari Malaysia itu dunia kiamat. Kalau kita mau jujur ya, saudara-saudara ya, kita mau jujur. Anggapan seperti itu, anggapan boleh kalah dari negara lain asal tidak dengan Malaysia, rivalitas dengan Malaysia itu sebenarnya baru-baru ini, belum lama, saudara-saudara. Itu dimulai ya tahun 2000-an itu. 2000-an awal, 2000-an pertengahan, ketika ada isu-isu soal Reok Ponorogo, isu-isu soal Ambalat, isu-isu soal TKI itu. Dan itu isu-isu di luar sepak bola yang merambat ke sepak bola, seolah-olah digunakan untuk membenarkan rivalitas di sepak bola. Padahal ini kalau mau jujur ya, saudara-saudara ya, kalau mau jujur, dulu itu musuh utama Indonesia, saingan utama Indonesia tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 70-an itu rivalitas terberat musuh Indonesia itu Thailand, saudara-saudara. Rivalitas klasik Indonesia itu dengan Thailand. Indonesia boleh kalah dengan negara lain asal tidak kalah dengan Thailand. Itu tidak hanya terjadi di sepak bola, tetapi juga di SEA Games. Kalau saudara-saudara lihat, itu Indonesia mendominasi di SEA Games. Yang bisa menyaingi itu cuma Thailand. Di sepak bola itu juga sama, tahun 80-an, tahun 90-an. Walaupun Malaysia itu juga rival, juga kuat. Tetapi waktu itu Indonesia tidak terlalu menganggap Malaysia sebagai musuh yang terlalu berat. Waktu itu Indonesia hanya menganggap Thailand. Sementara Malaysia itu juga sama. Setahu saya ya, pada tahun-tahun itu Malaysia juga tidak menganggap Indonesia sebagai musuh. Malaysia juga menganggap Thailand lah sebagai rival yang sangat berat, yang harus dikalahkan. Sementara Malaysia dan Indonesia pada waktu itu damai-damai saja. Damai-damai saja bertanding sepak bola ya. Tidak ada pemain Malaysia yang bertanding ke Indonesia menggunakan barakuda. Tidak ada. Jadi ya menganggap sebagai saudara saja, saudara serumpun, sebagai
ya sebagai rekan, sebagai teman. Tidak ada seperti sekarang ini, supporternya juga tidak ada yang agresif, saudara-saudara. Jadi ya dirubahlah, saudara-saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Piala AFF U23. Kita sudah bicara tentang kekalahan Indonesia, kemenangan Malaysia 2-1 di pertandingan pertama grup B Piala AFF U23 di Rayong Provincial Stadium pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 malam, saudara-saudara. Kita tadi juga sudah membahas kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di babak berikutnya. Siapa saja yang akan lolos dan potensi terjadinya semifinal antara Malaysia melawan Vietnam dan kemungkinan final antara Malaysia melawan Thailand atau Thailand melawan Vietnam. Sementara Indonesia tadi sudah kita bicarakan bahwa hanya keberuntungan, hanya mukjizat, hanya hanya mukjizat yang akan bisa meloloskan Indonesia ke pertandingan semifinal maupun ke final, karena hanya juara grup, 3 juara grup dan runner up terbaik. 1 runner up terbaik yang akan lolos ke semifinal. Dan jika melihat peluangnya ya akan sangat tergantung dari hasil pertandingan di grup A. Di grup A yang di situ masih ada Kamboja, Myanmar dan Brunei. Sementara Thailand. Nah, sementara di grup C ada Vietnam, ada Filipina dan ada Laos. Nah, saya rasa sudah cukup ya, saudara-saudara. Saya sudah bicara panjang sekali, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, saudara-saudara. Namanya juga gadungan. Wajar, normal, manusiawi kalau gadungan itu salah. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, menyenangkan, silahkan di like, share, and subscribe. Tetapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip, tetapi jangan juga di report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!